والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini dengan izin Allah kita bisa duduk, kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid ini, di salah satu rumah Allah. Kita berharap mudah-mudahan salat kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Idul Nahar atau Yaumun Nahar, pada hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fashalli li rabbika wanhar. Kata Allah, hendaknya kalian melaksanakan salat dan berkurban. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ma 'amila adamiyyun min 'amalin yauman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amal yang lebih baik dilakukan oleh hamba, oleh manusia pada yauman nahar dan termasuk ayyam at-tasyrik daripada menyembelih hewan kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berkurban. Beliau selalu berkurban, disebutkan dalam riwayat beliau berkurban dengan 2 kambing kibash atau 2 domba amlahaini aqranain. 2 ekor domba yang berwarna putih kehitaman dan juga bertanduk. Yang satu dipersembahkan sebagai kurban untuk beliau dan keluarga, dan yang satunya lagi dipersembahkan untuk umatnya yang tidak bisa berkurban. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sampai demikian? Mengapa kurban ini demikian penting? Apa hikmah dari ritual ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Bahkan ia tidak bisa ditukar dengan sedekah senilai hewan kurban tersebut. Tentu Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan satu ibadah pasti ada hikmahnya. Pasti ada tujuan yang diinginkan oleh Allah. Dan para ulama mengatakan di antara tujuan atau hikmah kita disyariatkan berkurban bukan hanya sekedar untuk menumpahkan darah, bukan hanya sekedar kita menyembelih hewan kurban, tapi ada makna-makna yang mesti kita hayati. Di antaranya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa berkurban ini mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita begitu dimuliakan oleh Allah, bahwa kita diberikan kedudukan yang istimewa oleh Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala yang menundukkan semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dan khususnya binatang, ternak yang ada di muka bumi ini. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi' wa minha ta'kulun, kata Allah. Dan binatang ternak itu dihadirkan oleh Allah adalah di antaranya dia bisa menjadi pakaian, di antaranya dia bisa memberikan begitu banyak manfaat untuk manusia, dan termasuk untuk dimakan dagingnya oleh manusia. Allah yang menundukkan, sehingga ketika kita melihat binatang ternak itu disembelih, maka kita melihat begitu manusia dimuliakan. Allah yang mengizinkan, Allah yang menundukkan, Allah yang mempersembahkan itu untuk manusia, tentu dipergunakan secara halal sesuai dengan rambu-rambu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, berkurban ini juga memberikan satu hikmah bahwa kita disuruh untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita berbagi dengan berbagai bentuk. Di antaranya kita berbagi dengan uang kita, dengan harta kita. Tetapi ada bentuk berbagi lainnya, yaitu dengan daging-daging kurban yang kita berikan, yang kita distribusikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, makanlah sebagian dari daging hewan kurban tersebut, tetapi sebagian lagi hendaknya engkau berikan kepada al-ba'is al-faqir, orang-orang yang berada dalam kesulitan. Mereka yang fakir, yang miskin, mereka layak mendapatkan bagian dari daging kurban tersebut. Begitulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Betapa umat Islam tidak boleh menjadi umat yang hanya mementingkan dirinya, nafsi-nafsi. Tetapi kita diajarkan untuk melihat kanan dan kiri kita, melihat tetangga kita, melihat orang-orang du'afa di sekitar kita, mereka yang barangkali tidak bisa makan makanan yang enak, dan pada hari raya serta ayyamut tasyrik ini mereka bisa memakan daging, bisa memakan satu nutrisi yang menambah protein dan gizi mereka. Dalam satu hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan sekaligus mengancam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amana bi," tidak beriman kepadaku, kata Nabi. Tidak beriman kepadaku. Siapa yang tidak beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila janbihi wa huwa ya'lamu bih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman kepadaku orang yang menghabiskan malamnya dalam kondisi kenyang. Dia mendapatkan makanan yang cukup, dia bisa menyantap makanan yang cukup, berada dalam kondisi kenyang, sementara tetangganya berada dalam kondisi kelaparan, padahal dia tahu, dia biarkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh untuk berbagi, dan itulah bentuk hablum minan nas. Tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas, itu yang harus kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hikmah berkurban yang lainnya adalah yang sangat penting. Dengan berkurban kita mengingat apa yang dipersembahkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Betapa pengorbanan yang luar biasa. Mereka berkorban dengan pengorbanan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ibrahim alaihi salam, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan lillah. Dia melaksanakan dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. Dia mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku,
Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Begitu yang ada dalam benak Ibrahim. Dia tidak keberatan untuk melaksanakan perintah Allah. Betul ada sesuatu dalam hatinya, tetapi selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala harus beliau tunaikan. Dan itulah yang disampaikan oleh Ibrahim kepada Ismail. Khawatir anaknya merasa keberatan. Beliau ingin meminta pendapat anaknya, tetapi apa jawaban dari sang anak? Sang anak mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang yang sabar. Luar biasa. Ayah dan anak sama-sama patuh dan taat kepada Allah. Tetapi Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah hanya ingin menguji hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam. Allah gantikan Ismail dengan sembelihan yang agung yang disebutkan, yaitu diganti dengan domba yang besar. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Cukup ujian yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah menguji Ibrahim dan Ibrahim melaksanakan itu semuanya dengan penuh ketundukan, Allah mengangkatnya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang figur teladan. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sosok dari seorang muslim yang disebutkan oleh Allah. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Disebutkan bahwa Ibrahim bukan Yahudi dan Nasrani, tapi Ibrahim adalah sosok seorang muslim yang hanif, muslim yang patuh dan taat kepada Allah. Begitulah kita yang mengaku sebagai muslim harus taat dan patuh kepada Allah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kita, tetapi Allah hanya memerintahkan kita untuk berkorban dengan seekor hewan kurban. Allah hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Allah hanya memerintahkan kita untuk birrul walidain. Allah hanya memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Allah hanya memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Allah hanya memerintahkan kita untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain, dan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Jadi ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah, bukan hanya darah yang kita tumpahkan, tetapi bagaimana kita menghayati ibadah kurban ini untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah dalam keislaman kita, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك
وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.